Gimana? 1 dan 2, Bu. Bentar ya, saya cek dulu kelompoknya. Ini kelas berapa aja ya? Kelas 2B, Bu. Dan kelas 3A, Bu. Bentar ya. Eh, kelas berapa ini? Oh, 2B. kelompok 1 ya? Kelompok 1 dan 2 ya? Erlin dan Anita ya kelompoknya ya? Benar? Benar, Bu. Oke, baik. Silakan dimulai presentasinya. Ya, ya, sudah mulai kah? Belum kelihatan? Jangan menghabiskan waktu. Sudahkah? Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Iya, cepetan makanya. Kan kasihan juga nih, sekre nungguin nanti kan sampai kemalaman nanti. Ayo, cepetan. Ya, ya silakan dimulai. Ya, kita mulai aja ya, Bu. Ya, Selamat silakan. malam teman-teman semua. Berikut materi lanjutan dari matkul farmakokinetika. Nah, proses farmakokinetika itu eh, ada sudah masuk ke proses bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini terdiri dari rute pemberiannya, kemudian absorpsinya, distribusinya.
Di dalam distribusi sendiri itu meliputi difusi, kelarutan lipid, ionisasi, ikatan depot, lalu di metabolisme, setelah itu diekskresi. Setelah proses farmakokinetika, lanjut ke proses farmakodinamik. Nah, farmakodinamik ini terdiri dari aksi obat dan efek obatnya. Aksi obatnya ini sendiri itu meliputi reseptor. Reseptor ini eh, berhubungan dengan dosis dan respon. Bisa respon antagonisme. Kemudian efek obatnya sendiri itu bisa terjadi efek samping dan indeksi terapi lalu perubahan perilaku berikutnya. Berikutnya yuk. Untuk proses absorpsi obat sendiri, yaitu perpindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi darah dan target aksinya, atau proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Penyerapan obat itu akan berbeda-beda tergantung cara pemberiannya. Misalnya kayak penyerapan pada sublingual, obat yang diabsorpsi langsung dari rongga mulut ke sirkulasi umum tanpa melalui hati. Lalu untuk oral itu sebagian besar diabsorpsi di usus halus dan ada sebagian juga diabsorpsi di lambung. Lalu ada juga rektal yang diabsorpsi melalui rektum langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa melalui hepar. Pada absorpsi itu sendiri ada mekanisme perpindahan ya dibagi menjadi dua, yaitu difusi pasif yang perpindahan obat yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, lalu ada transport aktif, perpindahan obat yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Absorpsi mempengaruhi bioavailabilitas karena obat harus diabsorpsi dengan baik agar mencapai efek terapik yang diinginkannya. Lalu selanjutnya di sini ada ionisasi. Ionisasi merupakan banyaknya obat yang terionikan, yaitu menjadi bermuatan ketika dilarutkan dengan obat. Faktor penentu utama ionisasi yaitu yang pertama ada sifat asam basa obat, asam lemah atau basa lemah. Sebagian besar obat adalah asam lemah atau basa lemah. Lalu ada sifat asam basa, cairan solvent yaitu pelarutnya. Ada asam atau basa. Obat yang bersifat asam lemah akan lebih terionisasi pada suasana basah. Sedangkan obat yang bersifat basa lemah akan terionisasi pada suasana asam. Lalu di sini ada ikatan depot. Merupakan ikatan suatu obat dengan suatu bagian tidak aktif seperti albumin pada darah, otot, tulang, lemak, atau liver. Perlu diingatkan bahwa efek suatu obat tergantung kepada konsentrasi obat di tempat aksinya, yaitu reseptor. Hanya obat dalam bentuk bebas atau tidak terikat yang dapat dengan bekerja di tempat aksinya menghasilkan efek. Obat terikat dan tidak terikat berada dalam kesetimbangan dalam darah. Dilanjutkan oleh Ananda Sela. Selanjutnya itu dalam farmakokinetik ada suatu metabolitnya. Nah, salah satu organ utamanya itu liver atau hepar. Terus hasil dari metabolisme organ tersebut lebih atau kurang aktif, inaktif, atau tidak berubah dalam ikatannya dengan aktivitasnya. Umumnya itu menjadi bentuk yang kurang aktif. Terus obat yang digunakan secara oral melalui liver atau hepar itu sebelum masuk ke dalam darah
menuju ke daerah lain dari tubuh, misalnya itu ada otak, jantung, paru-paru, atau jaringan lainnya. Nah, di dalam organ liver itu tuh ada enzim khusus, yaitu sitokrom P450 yang akan mengubah obat menjadi bentuk metabolitnya. Metabolit itu umumnya menjadi lebih larut dalam air atau polar dan akan dengan cepat diekspresikan keluar tubuh. Diekspresikannya itu misalnya melalui urin, feses, atau keringat. Terus hal ini tuh secara dramatik mempengaruhi kadar obat dalam plasma. Yang dimaksud dengan bioavailabilitas tadi, obat-obat yang mengalami first pass metabolisme akan kurang bioavailabilitasnya atau efeknya itu berkurang. Selanjutnya itu setelah metabolisme ada eliminasi atau ekspresi. Obat yang akan dieliminasi dari dalam tubuh dalam bentuk metabolitnya atau bentuknya itu tidak berubah. Organ ekspresi utama itu adalah ginjal yang akan menghasilkan urin. Namun bisa juga melalui paru-paru, keringat, air liur, feses, atau ASI. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Dipersilakan. Ya, jadi di sini sudah jelas ya, farmakokinetik itu kaitannya adalah ketersediaan obat dalam plasma ya, bioavailabilitas. Dinamik itu terkait aksi dan efek samping. Nah, bioavailabilitas sendiri itu di dalam bioavailabilitasnya ada banyak faktor ya. Ketersediaan obat di dalam darah itu dipengaruhi banyak sekali faktor ya. Nah, kemudian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi begitu ya, yang terkait dengan farmakokinetik adalah pertama rute. Rute itu cara pemberian ya tadi ya. Itu udah macam-macam kan caranya. Bisa oral, bisa intravena, bisa sekutan, ya intramuskuler, ya rektal dan sebagainya. Nah, rute pemberian itu memang erat kaitannya dengan bioavailabilitas ya. Jadi bagaimana rute pemberian itu kalau menjadi satu pertimbangan ya para klinisi untuk mempercepat ketersediaan obat dalam darah tergantung dari penyakitnya seperti apa ya. Kalau memang dibutuhkan cepat di dalam darah ya, maka berikan obat yang rute pemberiannya cepat ya, tidak perlu harus diabsorpsi. Nah, absorpsi ini juga mempengaruhi ya. Misalnya tadi mungkin yang kurang jelas itu adalah bagaimana hubungan ini semua bisa berdampak gitu ya, yang saya maksudkan kemarin ya, bisa berdampak terkait bioavailabilitasnya gitu ya, seperti itu. Jadi diterangkannya itu nanti dari rute kaitannya ke bioavailabilitas gimana gitu ya, karena kan rute pemberian kan salah satu pemilihan pemberian obat ya kepada pasien gitu ya. Apakah pasien ini akan diberikan obat yang oral gitu ya, atau intravena, atau bisa intramuskuler gitu ya, itu kan tergantung dari kondisi klinis si pasien ya dan obatnya sendiri gitu ya. Jadi itu maksud saya itu tadi untuk kelompok ini tuh adalah kaitkan dengan bioavailabilitasnya gitu. Seperti itu ya. Jadi bukan menerangkan oral itu seperti apa, ini enggak. Jadi langsung dikaitkan dengan bioavailabilitasnya. Itu maksudnya saya kepingin ini dikerjakan gitu ya, diterangkan. Nanti lain kali harus lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan apa itu rute, apa itu absorpsi. Absorpsi adalah bla bla enggak, tapi kaitkan dengan bioavailabilitasnya gitu ya. Misalnya absorpsi. Absorpsi terjadi kalau obat itu diberikan secara oral, misalnya yang paling gampang. Apakah absorpsi ini bisa mempengaruhi bioavailabilitas enggak kira-kira menurut kalian? Bisa nggak mempengaruhi bioavailabilitas? Coba. Siapa yang bisa jawab? Iya, Bu, mempengaruhi, Bu. Bagaimana caranya Selim mempengaruhi? Coba berikan satu contoh. Itu maksudnya kelompok ini tuh harusnya begitu cara neranginnya, bukan sekedar untuk
mencari definisi, tetapi kaitkan dengan bioavailabilitas. Tadi saya belum nemu tuh, ya, belum nemu kalian presentasi seperti itu. Oke, sekarang saya tanya kelompok ini ya. Kira-kira absorpsi tadi mempengaruhi, kata Sally. Oke, sekarang saya mau tanya yang lain. Kalau absorpsi mempengaruhi, berikan saya contohnya bahwa absorpsi ini mempengaruhi ketersediaan obat di dalam darah. Misalnya apa? Contohnya dia. Kalau rute tadi saya udah kasih tahu. Misalnya kalau intravena, dia akan lebih cepat sampai ke sistemik. Bioavailabilitasnya lebih cepat. Kenapa? Karena dia tidak melalui sistem absorpsi misalnya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian jumlah obat yang masuk menjadi lebih banyak kan ketimbang oral kan gitu ya. Itu bioavailabilitas. Kalau absorpsi gimana? Ada yang bisa nggak? Ibu, maaf, saya bantu coba Boleh, eh, boleh. kasih jawaban ya, Bu. Ya, Travelina boleh, Kayak silakan. misalnya inhalasi ya, Bu. Inhalasi itu kan dia masuknya dari hidung langsung ke paru-paru, Bu, ke sistem pernapasan. Jadi langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Dia lebih ke paru-paru, tapi dia nggak ngelewatin organ lainnya, Bu, seperti hati sama ke lambung dan sebagainya. Tapi dia terabsorpsi nggak kira-kira kalau proses inhalasi itu? Masuk, Bu, masuk diabsorpsi, tapi langsung ke Diabsorpsi, paru-paru. langsung ke paru-paru. Oke, sekarang apa perbedaan antara, coba kita kaitkan ya, antara rute pemberian dengan absorpsi. Sekarang misalnya rute pemberiannya oral, terabsorpsi nggak kira-kira di situ? Oral juga diabsorpsi, Bu, tapi kan kalau oral itu dia diabsorpsinya lewat usus halus ya, Bu. Tapi ada Iya, juga yang lewat lambung. ada juga yang lewat lambung. Lambung, iya. Apakah, pertanyaan saya, apakah semua obat yang terabsorpsi itu akan memberikan bioavailabilitas yang sama? Semua obat yang terabsorpsi secara oral ya, maksud saya ya, pemberian obat secara oral kan terabsorpsi ya. Jadi kita tidak membedakan antara rute pemberian. Rute pemberian sama oral. Obat A dan obat B sama-sama diberikan oral. Apakah dia akan memberikan bioavailabilitas yang sama? Menurut kalian gimana? Karena kan dia sama-sama terabsorpsi kan, di usus halus kan, berikan sama-sama oral gitu ya. Dia melalui lambung dan usus juga. Apakah nanti ketersediaan obat di dalam plasmanya bisa sama nggak menurut kalian? Silakan yang Beda-beda lain. kayaknya ya, Bu. Ya, Sally gimana Sally? Beda-beda, Bu. Kayak misalnya dia Beda. memang diabsorpsinya di lambung kayak obat mah gitu kan, Bu. Jadi dia memang Terus? tempat kerjanya itu di lambung untuk obat-obat tertentu. Emang dia kerjanya itu di usus gitu, Bu. Penyerapannya ya, Bu. Penyerapannya di usus. Ada yang bisa memberikan jawaban lebih spesifik? Ada? Izin jawab, Bu. Boleh, silakan. Dinda. Mungkin dari faktor orang kan beda-beda ya, ketahanan tubuh atau organ setiap individu. Jadi bakal mempengaruhi BA-nya sendiri gitu. Mungkin si A itu di usia muda dia kan organnya kan lagi, maksudnya masih sehat gitu ya. Ketika obat masuk ke itu kan otomatis bisa secara normal obat itu di plasma darahnya gitu ya, bekerjanya gitu. Lain hal dengan ketika usia lanjut gitu, itu juga pasti pada proses obatnya di dalam plasma darah juga tentu penyerapannya ataupun distribusi dan sampai ekspresinya pun juga pasti berbeda dengan usia muda. Oke, berarti dari faktor fisiologi ya orangnya, ya, organnya. Oke. Dari segi obatnya sendiri bagaimana kira-kira? Itu kan dari faktor fungsi fisik orangnya ya, fungsi fisiologi orangnya ya. Mungkin organnya sudah melemah gitu ya, karena faktor usia dan sebagainya, karena faktor penyakit. Oke. Dari segi obatnya sendiri gimana? Ada nggak pengaruhnya? Misalnya orangnya sama-sama sehat gitu ya, sama-sama usia muda. Dia mengkonsumsi obat A dan mengkonsumsi obat B. Apakah absorpsinya, apakah bioavailabilitasnya akan sama? Anggaplah orang A dan B ini sama ya, umurnya sama, faktor kesehatannya sama, ya tidak ada penyakit komorbid dan sebagainya.
Kemudian dia minum obat A, si pasien A minum obat B, si pasien A minum obat A, si pasien B minum obat B. Apakah nanti akan memberikan bioavailabilitas yang sama kalau dua obat itu berbeda diminum? Ibu mungkin boleh tambahin, Bu. Gimana? Kalau dari segi obat yang bersifat asam lemak, atau basa lemak, mungkin penyerapannya ya Bu ya. Kalau yang sifat asam lemak kan dia atau netral itu bisa terserap atau diabsorpsi di lambung, dan untuk obat yang sifatnya basa lemak itu kan absorpsinya di usus gitu. Mungkin pengaruh ke sifat obat. Oke, sifat obat ya. Oke, nanti kalau misalnya kayak ujian tuh, nanti kalau saya kasih contoh-contoh, kalian harus bisa ya memilih ya, ini faktornya apa di kinetiknya ya. Jadi yang paling gampang sebenarnya adalah apakah semua obat diminum dalam waktu yang sama, misalnya semua obat sebelum makan, semua obat sesudah makan, gitu ya. Atau ada obat yang diminum saat makan, misalnya. Ada kan aturan minum seperti itu kan? Ada nggak kira-kira? Ada, Iya, Bu. Bu, ada, Bu. Ada. Nah, kenapa aturan minum seperti itu harus dinyatakan dalam etiket minum obat setelah makan atau minum obat pada saat lambung kosong misalnya? Kita tidak melihat efek samping ya, karena efek samping jatuhnya di dinamik. Tapi kita lihat dari segi farmakokinetiknya. Kenapa obat harus diminum sebelum makan? Karena adanya faktor makanan akan mempengaruhi absorpsi dia. Iya enggak? Iya kan? Nah, ketika obat itu diminum dalam lambung kosong, dengan obat yang diminum saat makan, seperti amoksisilin, ampicillin aja. Kenapa ampicillin sekarang jarang dipakai? Karena udah nggak bagus. Dia harus diminum dalam kondisi lambung kosong. Kenapa jadi amoksisilin? Karena amoksisilin bisa diminum kapan saja. Ya, apa akibatnya ketika obat yang harusnya dalam lambung kosong kemudian diminum ketika ada makanan? Jadi lambung kosong itu benar-benar kosong ya, 2 jam setelah makan atau 2 jam sebelum makan. Apa yang terjadi? Apakah absorpsinya akan sama nanti? Enggak kan? Karena adanya makanan di sana. Dia akan terabsorpsi lebih sedikit. Akibatnya apa? Bioavailabilitasnya lebih sedikit atau lebih banyak? Kalau absorpsinya sedikit, pasti lebih sedikit, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau dia diberikan secara oral, faktornya banyak sekali, ya. Yaitu pertama mungkin dari segi orangnya tadi boleh juga ya. Dari segi obatnya sendiri, obatnya berinteraksi nggak dengan makanan? Dia berinteraksi nggak dengan obat lain, gitu ya? Itu kan sangat pengaruh bioavailabilitasnya, absorpsinya, ya. Kemudian dia disalut atau tidak? Kan faktor formulasi juga akan mempengaruhi absorpsi kan? Nah, kemudian ketika dia mempengaruhi absorpsi, akibatnya apa? Bioavailabilitasnya juga terpengaruh di sana, kan begitu, ya? Tadinya seperti itu yang ingin saya dapatkan dari kalian sebenarnya dari kelompok ini, ya. Jadi menerangkan. Kalau ini kan kalian nggak bikin PPT ya, kalian tinggal mencari, menganalisis gitu ya. Kalau bikin PPT kan susah ya, waktunya habis. Tapi ini dianalisis harusnya. Faktor distribusi, distribusi juga nggak? Iya, karena obat itu berdifusi kan. Kelarutan dalam lipid, kira-kira mempengaruhi bioavailabilitasnya nggak? Biasanya kan memang jaringan itu dia diselimuti oleh membran. Membran itu kan lemak ya. Berarti sebetulnya obat-obat yang mudah masuk itu adalah obat yang larut dalam lipid atau disebut sebagai apa? Lipofil. Ya, seperti itu. Jadi di sini adalah obat yang lebih larut dalam lipid itu akan lebih mudah masuk ke dalam sistemik gitu ya. Nah, kapan obat itu harus hidrofil? Ketika dia mau dieskresi. Dia harus bersifat hidrofil. Kenapa? Karena ekskresi itu kan melalui ginjal besar ya. Bisa empedu sih, tapi empedu kan ampas ya biasanya. Kalau dia melalui ginjal, berarti dia harus berupa urin. Nah, kalau dia berupa urin, dia harus di metabolisme supaya bersifat hidrofil. Kalau dia belum hidrofil, ginjal tidak akan melepaskan obat tersebut untuk dieskresi. Ya,
Faktor ionisasi. Nah, ini obat ini terion menjadi plus dan min. Obat yang mudah terion berarti dia bersifat hidrofil biasanya. Berarti dia larut dalam air. Ya. Kalau non-ion berarti dia bersifat lipofil. Nah, biasanya ini ada kaitannya antara ionisasi dengan kelarutan dalam lipid. Ya. Nah, bagaimana bioavailabilitas obat yang ketersediaan obat yang larut di dalam lemak gitu ya, pasti dia akan lebih cepat. Kenapa? Karena dia akan menembus membran di sini. Begitu. Nah, kemudian ketika nanti ternyata ada organ tertentu yang kena, misalnya otak, tidak semua obat bisa melalui barier otak karena barier otak itu terdiri dari multilayer yang sangat lipid ya, multilipid. Jadi banyak sekali lapisan lipid yang membarier otak ya, sehingga obat-obat yang sangat-sangat hidrofil yang bisa masuk ke jaringan otak. Apakah obat itu langsung ke otak? Enggak, dia akan masuk ke sistemik dulu gitu. Ya, dia akan masuk ke sistemik kan kemarin sudah saya terangkan ya, bahkan nanti habis ini ada temannya yang terangan. Nah, itu kan tubuh manusia terdiri dari banyak kompartemen, salah satu kompartemen adalah otak. Ya. Jadi semuanya harus melalui sistemik dulu baru bisa masuk ke organ-organ lainnya ya. Seperti itu ya. Jadi nanti siapa tahu ujiannya ada esai, kalian harus bisa menerangkan hal-hal ini untuk membuktikan bahwa memang faktor-faktor ini berperan dalam menentukan kadar obat di dalam plasma ya. Jadi seperti itu maksudnya ya untuk menerangkan. Oke. Terima kasih. Lanjut ke presentasi kedua. Silakan kelompok kedua. Siapa aja kelompok kedua? Anita, Iskandar. Ada tanya Ibu Anita, terus Nia Febriana, Lulu sama Iskandar. Oke, silakan. Dimulai ya Bu. Di sini kita akan menjelaskan tentang sirkulasi sistemik plasma darah dari obat bebas. Yang pertama ada rute pemberian. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mengaliri seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Yang pertama ada pemberian obatnya. Ada pemberian obat secara oral yaitu melalui mulut, lalu subkutan ke jaringan bawah kulit dengan sudut 45 derajat sublingual disisipkan di bawah lidah. Muskular itu penyuntikan ke dalam jaringan otot dengan sudut 90 derajat. Kemudian yang topikal itu mengoleskan obat pada permukaan kulit atau mukosa. Lalu ada rektal, obat dimasukkan melalui anus atau rektum. Kemudian yang terakhir ada inhalasi, pemberian obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap ke dalam saluran pernafasan. Kemudian dari obat-obat tersebut diabsorpsi dan distribusi melalui rongga mulut, traktus GI, peritoneum, kulit, otot, dan paru-paru. Jumlah obat yang dapat diabsorpsi oleh tubuh dinyatakan dengan bioavailabilitas obat. Tingginya nilai bioavailabilitas obat tergantung pada banyak faktor yang menentukan bagaimana molekul obat melewati barir saluran gastrointestinal dan berhasil memasuki pembuluh darah dan diangkut sampai ke reseptor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yang pertama ada cara preparasi dan bentuk sediaan, yang kedua ukuran molekul, yang ketiga kelarutan molekul dalam lipid, yang keempat kelarutan dalam air dan lipid, kemudian transport aktif, interaksi dengan makanan, stabilitas di dalam usus, pengosongan lambung, adanya metabolisme dalam usus dan di dalam hati, kemudian faktor individu pasien itu sendiri.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Nia Febriana. Selanjutnya Ibu maaf lagi azan, Bu. Ya, oke. Sudah selesai, Diana? Sudah, Bu. Dilanjut ya, Bu. Yang kedua ada distribusi. Distribusi obat terjadi melalui 2 fase berdasarkan penyebarannya, yaitu yang satu distribusi fase pertama ke organ-organ yang berfungsinya sangat baik seperti di jantung, hati, ginjal, otak. Terjadi secara setelah penyerapan. Selanjutnya yang kedua ada distribusi fase kedua, yaitu ke organ-organ yang berfungsinya tidak begitu baik, yaitu melalui otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Obat yang mudah larut dalam lemak akan melintasi membran sel dan terdistribusi ke dalam sel. Obat yang tidak larut dalam lemak sulit menembus membran sel sehingga distribusinya terbatas terutama di cairan ekskresi sel. Distribusi terbatas oleh ikatan obat pada protein plasma dan hanya obat bebas yang dapat terdistribusi ke dalam sel dan mencapai keseimbangan.
Obat dapat terakumulasi di dalam sel jaringan karena ditransport secara aktif atau lebih sering karena berkaitan dengan komponen intrasel, seperti protein. Distributir obat ke SSP sulit terjadi karena obat harus menembus syaraf khusus, yaitu saraf darah, otak, endotel kapiler. Otak tidak mempunyai ruang antara sel maupun vesikel pinosistosik. Karena itu, kemampuan obat untuk menembus sawar darah otak hanya ditentukan oleh dan sebanding dengan kelarutan bentuk non-ion dan lemak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lulu. Selanjutnya ada proses metabolisme atau biotransformasi. Proses ini merupakan perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalisis oleh enzim. Pada proses metabolisme ini, ada proses molekul obat diubah menjadi lebih polar, sehingga mudah diekskresi di ginjal. Lalu pada umumnya, obat ini menjadi inaktif, sehingga proses biotransformasi sangat berperan dalam mengakhiri kerja obat. Selanjutnya ada obat yang metabolismenya sama aktif, lebih aktif atau lebih toksik. Ada obat yang merupakan calon obat atau prodrug yang baru aktif setelah mengalami biotransformasi oleh enzim tertentu. Selanjutnya akan mengalami biotransformasi lebih lanjut atau degresi sehingga kerjanya berakhir. Sebagian besar biotransformasi obat, asam-asam lemak, hormon-hormon steroid dikatalisis oleh enzim mikrosomati. Untuk itu, obat harus larut dalam lemak agar dapat melintasi membran sel masuk ke dalam retikulum endoplasma dan berkaitan dengan enzim mikrosomati. Aktivitas enzim mikrosom maupun non-mikrosom ditentukan oleh faktor genetik, sehingga kecepatan metabolisme obat antara individu bervariasi. Metabolisme obat di hati terganggu bila terjadi kerusakan pankreatim hati, misalnya adanya zat hepatotoksik atau sirosis hepatis. Dalam hal ini, dosis obat yang eliminasinya terutama melalui metabolisme di hati harus disesuaikan atau dosisnya dikurangi. Contohnya, gangguan kardiovaskuler dan latihan fisik berat akan mengurangi metabolisme obat tertentu di hati. Selanjutnya dibacakan oleh Iskandar Hakim. Ya, selanjutnya ada proses ekskresi. Ekskresi obat sendiri dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil biotransformasi atau dalam bentuk asalnya. Obat atau metabolit polar diekskresi lebih cepat daripada obat larut lemak, kecuali pada ekskresi lewat paru tergantung koefisien partisi darah atau udara. Bila koefisien partisinya kecil, lebih cepat diekskresi. Ginjal merupakan organ ekskresi yang paling terpenting. Ekskresi di ginjal merupakan proses filtrasi glomerulus. Glomerulus merupakan jaringan kapiler yang dapat melewatkan semua zat yang lebih kecil dari albumin melalui celah antar sel endotelnya. Ekskresi obat sendiri melalui ginjal menurun pada gangguan fungsi ginjal, sehingga dosis perlu diturunkan atau interval pemberian diperpanjang. Ekskresi melalui empedu, obat dengan BM lebih kecil dari 150 dan obat yang telah dimetabolisme menjadi obat yang lebih polar dapat diekskresikan dari hati lewat empedu menuju ke usus dengan mekanisme transport aktif dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, atau glisin. Di usus sendiri, obat bentuk konjugat dapat langsung diekskresi atau mengalami hidrolisis oleh enzim atau bakteri usus menjadi senyawa yang bersifat nonpolar, sehingga dapat diabsorpsi kembali ke plasma darah. Kembali ke hati, dimetabolisis, dikeluarkan kembali melalui empedu menuju ke usus. Demikian seterusnya, sehingga merupakan siklus yang disebut siklus enterohepatik. Siklus enterohepatik menyebabkan kerja obat menjadi lebih pendek. Ekskresi obat juga bisa melalui keringat, air liur, air mata, air susu, dan rambut, tetapi dalam jumlah relatif kecil sekali sehingga tidak berarti dalam pengakhiran efek obat. Maka dari itu, air liur digunakan sebagai pengganti darah untuk menentukan kadar obat tertentu. Rambut juga dapat digunakan untuk menentukan logam toksik atau arsenic. Sekian presentasi di kelompok kami. Jika memang ada yang ditanyakan, dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih presentasinya. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini, teman-temannya? Ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya untuk kelompok ini mungkin? Tidak ada? Sudah paham? Oke, jadi ada yang bertanya? Silakan. Enggak, Bu, belum ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke. Ya, jadi paham ya di sini ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa tubuh itu nggak hanya satu kompartemen ya. Tubuh itu mempunyai banyak sekali kompartemen ya. Yang bulat-bulat ini adalah anggaplah ini satu wadah ya, kompartemen istilahnya ya, kompartemen absorpsi, kemudian ada metabolisme, ada kompartemen seperti ekskresi, ginjal ya, ada di jaringan dan sebagainya ya. Jadi ini adalah pemberian rute obat ya, rute pemberian obat ya, atau bagaimana obat itu diberikan dengan cara apa ya. Ini ada macam-macam ya di sini. Dan dari rute pemberian ini ya, kalau kita lihat mana rute pemberian yang belum ada di sini kira-kira. Rute pemberian apa yang belum ada di sini? Yang mungkin kalian pahami. Intravena. Intravena. Kenapa intravena nggak ada di sini di nomor 1? Kenapa? Karena Kenapa? dia tidak melalui absorpsi dari rongga mulut, tidak melalui metabolisme di hati. Oke. Jadi di sini rute pemberian yang disebutkan di sini adalah semua yang terabsorpsi ya. Seperti itu. Terabsorpsi. Kalau terdistribusi, intravena terdistribusi enggak? Iya, kalau dia nggak terdistribusi, nggak mungkin dia bisa sampai ke jaringan-jaringan. Ya, seperti itu. Jadi dia tidak terabsorpsi benar. Ya. Nah, di sini tempat absorpsi ini macam-macam. Ya, kira-kira tempat absorpsi di otot itu pemberian obatnya apa ya? Kalau di absorb apa? Intramuskular gitu. Intramuskular. Oke. Kalau traktus gastrointestinal pemberian obatnya apa? Kira-kira? Pemberian obatnya melalui apa? Kalau apa? Traktus GI pemberian obatnya melalui apa? Lambung ya, Bu? Enggak. Maksud saya pemberian obat kan nggak ada dong melalui lambung. Rute pemberiannya ya melalui oral. Jadi ini ya apa? Jelas ya rute pemberian gitu ya. Itu. Terus kalau misalnya topikal, rute pemberian topikal, absorpsinya di mana? Rektal misalnya topikal absorpsinya di mana? Kalau topikal Di mana? Topikal di jaringan kulit ya, Bu? Jaringan kulit. Rektal? Rektal di Di dubur. rektum. Iya, rektum. Ya, rektum. Di situ ada apa? Dia ada mukosa ya. Jadi kalau misalnya pemberian-pemberian seperti itu biasanya dia diabsorpsinya di mukosa seperti itu ya. Nah, ini jelas-jelas kelihatan. Kalau inhalasi di mana absorpsinya? Di hidung lalu ke paru-paru, Bu. Saluran pernapas. Melalui paru-paru ya absorpsinya seperti itu ya. Karena nggak selamanya melalui hidung ya, kadang-kadang ya seperti itu. Mulut juga bisa sebenarnya ya, kayak gitu kan. Nah, tapi yang pasti dia akan masuk ke paru-paru. Dia tidak akan melalui jalur lambung. Gitu ya. Kemudian setelah dia masuk ke sini, nomor 2, apa yang terjadi di dalam kompartemen sistemik gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan bahwa obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik itu sangat sedikit ya. Sangat sedikit karena dia melalui berbagai macam proses. Beda dengan intravena. Kalau intravena dia akan masuk secara utuh ke sini.
Nah, kerugiannya apakah intravena itu bisa ditolerir atau tidak oleh tubuh, kan itu kerugiannya. Kalau secara efek terapi, ketika orang itu membutuhkan efek obat yang cepat, intravena memang sangat baik. Tapi ingat, kalau dia tidak bisa mentolerir obat tersebut, maka pemberian intravena menjadi sangat riskan kepada orang tersebut. Ya, bisa terjadi shock anafilaktik dan sebagainya. Nah, kemudian obat yang masuk ini adalah obat yang bentuknya masih bebas, dia belum terikat. Ya, nah di sini obat akan terikat dengan apa? Bindingnya dengan apa? Kira-kira ikatan obatnya dengan apa di sini? Ini sirkulasi sistemik plasma darah ya. Obat ini apa bindingnya? Yang membind apa? Ikatan protein bukan? Protein apa? Protein ini panjang. Protein apa? Protein apa yang mengikat obat? Kira-kira? Protein plasma. Ada yang tahu contoh protein plasma apa? Ada yang tahu contoh protein plasma apa? Yang bisa mengikat obat? Albumin, Bu. Ya, albumin. Apalagi? Fibrinogen termasuk ya, Bu? Apa? Globulin. Globulin. Ya, banyak sekali protein plasma ya, seperti itu. Ada steroid, protein plasmanya beda sendiri ya. Nah, jadi kalau ada orang yang albuminnya sudah sedikit atau globulinnya mungkin karena dia terbakar ya sehingga albuminnya berkurang, maka obat memang sulit masuk ke sirkulasi sistemik dan biasanya dia nggak ketolongan ya. Kenapa? Karena kan pasti kalau yang sudah tingkat bakarnya sampai ini ya, bukan di kulit luar lagi tapi udah ke dalam, biasanya dia udah infeksi tuh. Nah, untuk infeksi kan dia perlu dikasih obat. Tidak ada obat yang bisa masuk sampai ke jaringan-jaringan. Karena apa? Karena di sini yang bawanya juga udah nggak ada gitu ya. Nah, jadi artinya protein plasma ini sangat penting karena dia akan mensirkulasikan, mendistribusikan obat tersebut. Nah, obat ini nanti akan terdistribusi ke semua tempat di mana dia cocok ya. Kalau dia mau cocok dengan reseptor, maka dia nanti akan dibawa ke kompartemen yang ada reseptor yang dituju ya. Reseptor ini banyak lagi nih di dalamnya. Reseptor di jantung ya. Macam-macam reseptor lah ya, seperti itu. Nah, nanti yang akan masuk ke dalam adalah obat dalam bentuk terikat ya. Nah, nanti di dalam ketika dia akan berikatan dengan reseptor, maka protein plasma akan melepaskan obat bebasnya untuk terikat dengan reseptor. Jadi, ikatan obat dengan protein plasma ini sangat menentukan apakah obat ini bisa berikatan dengan reseptor atau tidak. Kalau ikatannya terlalu kuat, berarti obat bebas nggak bisa keluar ya. Nah, artinya dia tidak bisa berikatan dengan reseptor. Ini nggak boleh. Kalau ikatan protein plasmanya terlalu lemah, ya terlalu lemah ikatannya, maka yang terjadi adalah sebelum sampai ke tempat yang dituju, ya reseptor atau jaringan, obat sudah lepas dari ikatan dengan protein plasmanya. Jadi dia tidak bisa masuk, gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah ketika dia akan bekerja di target sel, maka yang akan masuk adalah obat bebas, ya. Dan ini nggak bisa seutuhnya masuk. Mungkin ikatan protein plasma waktu itu saya bilang ya di kelas ini atau kelas yang hari Sabtu 98%, nggak 100%. Artinya apa? Nanti yang akan dilepas di sini adalah 2% dulu, gitu ya. Kalau ini udah terikat di reseptor, ya 2%, baru nanti akan diambil lagi obat lagi oleh protein plasma di bawah lagi 2%. Jadi pelan-pelan masuknya, gitu ya. Nggak bisa langsung blok-blok-blok gitu masuk. Kenapa? Karena tubuh manusia punya mekanisme reflux ya. Mekanisme reflux itu apa sih? Mekanisme untuk mengeluarkan kembali sesuatu yang tidak dia sukai gitu ya. Karena tubuh manusia itu juga tahu kalau dia ternyata kemasukan antigen atau zat asing misalnya ya. Pasti dia akan ngereflux. Kalau terlalu banyak masuk truk bisa jadi nanti akan dikeluarkan kembali proses reflux oleh jaringan-jaringan di sini seperti itu ya. Nah, kemudian setelah semua selesai, dia bisa saja dikeluarkan kembali ke sirkulasi sistemik sini untuk dimetabolisme di hati. Proses ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena obat
itu harus dieskresi. Jadi proses metabolisme ini adalah proses untuk membuat obat menjadi hidrofil. Terus sekali lagi ya, membuat obat jadi hidrofil. Makanya hati ini sangat berperan. Kalau ada hatinya yang udah rusak, ya, udah sirosis, misalnya mengeras, maka apapun yang dilakukan, minum obat sekalipun dia tidak akan bisa dikeluarkan, terakumulasi seperti itu ya. Nah, proses ekskresi ini terjadi bisa tidak hanya di ginjal, memang sebagian besar di ginjal ya, dan di empedu ya. Empedu itu feses bentuknya, ginjal itu urin. Nah, bisa terjadi di paru-paru pada saat inhalasi. Kalau inhalasi dia nggak perlu melalui urin ya, dia langsung keluar lagi di paru-paru. Kelenjar keringat, tahu nggak ada obat yang bisa dikeluarkan melalui kelenjar keringat? Kira-kira obat apa ya? Yang salah satunya. Karena ini yang kelenjar keringatnya kecil sekali ya, tapi bisa keluar. Apa ada yang tahu kira-kira obat apa yang melalui kelenjar keringat keluar kelenjar keringat? Ada yang tahu? Kok udah diganti? Belum selesai loh saya. Kok udah langsung diganti? Maaf Bu, pencet. Ada yang tahu obat yang dikeluarkan melalui kelenjar keringat? Kalau misalnya kalian di apotek kemudian ada orang nanya, kok keringat saya warnanya merah ya? Itu obat apa tuh kira-kira? Masa nggak tahu? Apakah itu karena pengaruh obat atau tidak gitu? Kira-kira obat apa tuh yang kalian ketahui? Ini ada yang udah di apotek kan? Kerja di apotek kan? Masa nggak tahu? Ada pasien datang, terus dia bilang, kok saya keringatnya warnanya merah ya? Gitu. Apakah itu pengaruh obat atau bukan? Gitu kan? Nah, kira-kira obat apa tuh yang menyebabkan kelenjar keringat menjadi berwarna? Rifampicin, Bu. Apa? Maulana? Rifampicin. Rifampicin. Obat apa Maulana? Rifampicin itu? Obat TB, Bu. Obat TB. Ya, jadi kalian harus bisa tuh. Ya. Terus kalau ada orang bilang kayak gitu, menurut kalian bahaya atau tidak? Tidak. Enggak, Bu. Karena itu efek samping dari obatnya. Ya, efek samping kan ada yang berbahaya dan tidak ya. Jadi bukan karena di efek samping dari obat ya, maka tidak berbahaya. Enggak, efek samping itu bisa bahaya. Ya. Karena itulah proses ekskresi. Bukan hanya kelenjar keringat, tetapi kelenjar air mata juga bisa ya. Berwarna, kemudian urin juga berwarna, seperti itu. Jadi itu betulnya hanya proses ekskresi ya. Nggak apa-apa, jangan diputus obatnya. Ya, jadi bukan karena efek samping ya. Memang dia efek samping, tapi efek samping itu bisa berbahaya ya. Nah, kebetulan efek samping dari rifampicin itu memberikan warna merah dari kelenjar keringat, air mata dan kelenjar urin itu memang tidak berbahaya. Jadi obatnya jangan dihentikan. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok ini. Kita masuk ke materi ya. Materi yang kedua untuk ada lagi presentasi enggak ya? Enggak ada presentasi lagi ya? Cuma 2 ya? Oke, kalau cuma 2, saya ada 1 lagi. Saya nggak tahu apakah ini udah belum ya. Materi udah saya bagi ya. Jadi materi pendahuluan ya yang baru saya bagi. Ini udah ya kemarin ya? Udah belum sih? Belum ya? Belum, Bu. Oke, ini ya. Jadi kan kelas ini pertemuan kedua ya sebenarnya ya. Sebetulnya kita dua kali ya kalau nggak salah hari ini. Tapi mungkin nggak usah sampai 2 kali lah ya. Puasa juga ya. Mungkin ada yang mau tarawih. Ya, ini parameter farmakokinetik ya. Kemarin kita udah bicara tentang farmakokinetik pendahuluan. Sekarang parameternya ya. Parameter farmakokinetik ini adalah suatu besaran atau harga ya. Yang diturunkan secara matematik ya. Dari pengukuran kadar obat dalam darah. Nah, sekarang kita lihat parameter farmakokinetik ini ada 3 ya, primer, sekunder, dan turunan. Kita lihat yang primer ya. Nah, yang dimaksud dengan parameter primer itu adalah harga dari harganya parameter tersebut ya, dipengaruhi secara langsung, ingat ya. Jadi kalau primer itu langsung, dipengaruhi secara langsung oleh
perubahan salah satu atau lebih variabel fisiologi. Ini jangan lupa di screenshot ya, nanti sebagai berita acara perkuliahan ya. Silakan di screenshot ya. Jadi nanti siapa yang bertugas tuh ya. Jadi harganya dipengaruhi secara langsung oleh satu atau lebih perubahan pada fisiologi ya, seperti itu. Apa saja parameter primer yang diketahui? Itu pertama kita lihat konstanta absorpsi ya. Konstanta absorpsi adalah kecepatan absorpsi. Jadi konstanta absorpsi itu satuannya harus per jam. Ya, misalnya 0,7 per jam gitu ya satuannya ya. Atau kalau jamnya mau dinaikin berarti 0,7 jam min 1. Jangan lupa. Karena nanti kalian ada soal matematiknya ya. Jadi nanti pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya kakak kelas kalian tuh banyak salahnya adalah dia salah satuan ya. Jadi saya akan menyalahkan kalau nulisnya 0,7 jam ya, karena para konstanta itu per jam ya, satuannya jam min 1. Nah, kemudian ini konstantanya apa? Kecepatan ya, kecepatan absorpsi. Jadi pada grafik ya pas naik ini ya. Nah, ini absorpsi. Nah, kemudian ada konstanta yang namanya parameter namanya clearance total. Nah, clearance kalau kita tahu clearance itu pasti bersihan ya. Nah, jadi apa yang dibersihkan ya, yaitu volume darah. Volume darah itu bisa dari plasma, bisa dari serum, bisa dari tempat-tempat lain ya, seperti itu. Jadi ini adalah volume darah, namanya juga total ya, berarti gabungan dari seluruh organ. Nah, volume darah yang dibersihkan dari kandungan obat. Ingat ya, karena clearance itu menentukan berapa besar sih darah itu dibersihkan dari kandungan obat dalam satu periode. Ingat, dalam satu periode waktu. Karena bentuknya dalam satu periode waktu, maka nanti kalau ada soal, maka clearance-nya itu bentuknya harus mililiter per jam. Jangan lupa ya, karena per waktu. Jadi jangan lupa mililiternya, jangan lupa jamnya. Ya. Jadi misal clearance totalnya 0,4 mililiter per jam. Atau liter, ingat ya satuannya. Kadang-kadang clearance ada yang dalam mililiter, ada yang dalam liter. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian harus sinkronisasi. Jadi kalau misalnya diketahui KA-nya per jam, maka clearance-nya kalau misalnya menit, kalian harus jadikan jam dulu. Ya, supaya sama dengan konstantanya. Seperti itu ya. Kemudian volume distribusi. Nah, kalau kita bicara volume distribusi, itu artinya jumlahnya besar. Biasanya volume distribusi itu dinyatakan dalam liter, karena kalian nggak mungkin membayangkan volume distribusi orang itu mililiter, itu satu gelas ukur, ya. Padahal orang itu dari kepala sampai kaki darah semua isinya, ya kan? Nah, berarti volume distribusi harus liter. Kalau dia jadi mililiter, kalian harus rubah menjadi liter, gitu ya. Karena biasanya volume distribusi bentuknya liter. Kalau mililiter banyak banget nanti hitungannya, ya. Jadi hati-hati dengan satuan. Nah, apakah volume distribusi itu volume semu ya? Kenapa dikatakan semu? Karena orang nggak mungkin orang ketahuan volume distribusinya, makanya dikatakan volume semu, gitu ya. Di mana obat ditemukan, gitu ya. Di volume distribusi suatu obat adalah volume semu di mana obat itu terdapat atau ditemukan, atau apparent volume distribusi. Oke. Nah, sekarang kita masuk parameter sekunder ya. Parameter sekunder ini adalah parameter yang harganya tergantung primernya. Jadi kalau primer tadi langsung dengan fisiologi, maka sekunder berhubungan dengan primernya. Dia tidak langsung bersinggungan dengan fisiologi tadi, tapi dengan parameter primernya. Artinya apa? Artinya kalau parameter primernya berubah, sekundernya baru berubah. Gitu ya. Jadi kalau selama parameter primernya tidak berubah, maka sekundernya tidak akan berubah. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan parameter sekunder? Kalian bisa lihat konstanta eliminasi. Ini kurang E ya. Tadi kan konstanta absorpsi itu parameter primer. Maka konstanta eliminasi adalah parameter sekunder. Kenapa parameter sekunder? Karena kalau proses absorpsinya tidak berubah, maka eliminasinya konstantanya tidak mengalami perubahan. Kecuali kalau absorpsinya berubah, maka konstanta eliminasinya akan mengikuti perubahan. Karena dia tergantung dari parameter primernya. Kemudian tes tengah. Apa itu tes tengah?
waktu yang diperlukan obat ya untuk menjadi setengahnya atau 50% dari kadar maksimal dalam plasma. Jadi waktunya ya. Waktu seandainya obat itu kadar maksimal di dalam plasmanya 95%, maka T setengahnya adalah ketika obat itu mencapai berapa? Berapa? 47,5% ya. Iya kan? Kalau 95% kan setengahnya 47,5 ya, betul nggak? Nah, jadi bukan 50 ya. Setengah dari kadar obat dalam plasma, karena jarang sekali obat yang 100% ya di dalam tubuh. Nah, jadi waktunya dibutuhkan, makanya di sini dalam jam. Ya. Kemudian Fe, nanti kita lihat Fe ini fraksi obat ya. Fe itu fraksi obat. Oke, sekarang kita lihat ini adalah konstanta eliminasi sama ya dengan konstanta absorpsi, satuannya per jam, T setengah ini waktu menjadi 50% ya. Ini menunjukkan bahwa biasanya ini menunjukkan pertama waktu minum obatnya harus berapa kali dalam sehari. Ya, kemudian juga menentukan apakah perlu penyesuaian atau adjust dosis untuk orang-orang yang mempunyai riwayat gagal ginjal atau orang-orang yang mempunyai penyakit ginjal yang sudah kronis gitu ya. Kemudian Fe ini fraksi obat utuh yang diekskresikan via urin. Ya, ini adalah parameter sekundernya ya. Oke. Kemudian kita lihat parameter turunan. Nah, parameter turunan ini adanya harganya tidak bergantung dari primer ya, tidak semata-mata bergantung dari primer saja. Kalau tadi kan sekunder dari primer ya. Kalau turunan tidak semata-mata bergantung dari parameter primernya saja, tapi dia juga bergantung kepada dosis dan kecepatan pemberian obat. Contohnya apa? Yaitu AUC. Jadi kalau kita lihat grafiknya begini, maka yang di under curve ini ya, area under curve di bawah kurva itu yang disebut sebagai AUC. Ya, area under curve. Area under curve itu artinya apa sih? Yaitu jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Makanya jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik itu sangat tergantung kepada banyak parameter. Ya, selain dia tergantung dari parameter primernya seperti konstanta absorpsi, seperti itu ya, parameter primernya, dia juga akan tergantung sama dosis yang diberikan. Ya, jadi berapa banyak dosis yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasien gitu ya, dosisnya, dan jangan lupa kecepatan pemberian obat. Sebentar, saya ada telepon sebentar ya.
Oke, lanjut ya. Sampai situ ya. Berarti di situ tergantung dosis dan kecepatan ya, seperti itu. Nanti kalau ujian ya misalnya. Nah, menghitung AUC juga nggak mudah ya. Dia harus dikotak-kotakin ya. Nanti di jumlah ya, tapi nggak akan sampai sejauh itu deh ya. Nah, kemudian di sini apa aja parameter turunan, yaitu konsentrasi plasma maksimal. Nah, namanya konsentrasi berarti harus ada kan konsentrasi obat ya, berarti jangan lupa satuan obatnya. Biasanya satu obatnya mikrogram. Kemudian mililiter, karena konsentrasi dalam plasma. Plasma itu kan biasa mililiter ya, seperti itu. Atau liter, nanti kita lihat soalnya saja ya. Jadi konsentrasi plasma maksimal itu di satuannya adalah mikrogram per mililiter. Nah, kemudian AUC itu adalah jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik, berarti bisa mikrogram jam per mililiter. Jadi jangan lupa di sini nanti ada kadarnya, ada jamnya per mililiter karena konsentrasi dalam plasma itu mililiter, seperti itu ya. Jadi ini baru pengenalan parameter dulu ya, kayak gitu. Oke. Saya kira malam ini cukup ya, seperti itu. Saya absen 2 kali nggak apa-apa, tapi minggu depan kalian presentasi lagi. Saya udah kasih link YouTube ya kemarin, ingat nggak di Pharmacokinetic WAK ya? Ingat kan ada link YouTube. Nah, tolong itu dipresentasikan ya. Terserah mau 2 grup atau 1 grup, silakan diatur sendiri ya. Kalaupun 2 grup, presentasinya di cut off-nya di yang jangan di tengah-tengah gitu ya. Jadi dibagi aja secara imbang gitu ya. Nah, presentasinya itu adalah kalian buka YouTube tadi, ya, YouTube itu bagus. Kemudian kalian screenshot, ya, kalian screenshot pada saat presenternya itu membawakan, tapi yang screenshotnya yang bagus ya, jangan pada saat dicoret-coret ya. Jadi benar-benar masih bagus. Itu yang akan jadi bahan kalian. Jadi nanti screenshot, kemudian ada berapa kali screenshot gitu ya, jadikan satu, masukkan ke dalam PPT, itulah yang akan kalian presentasikan minggu depan, seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi kalau nggak paham, tanya sekarang gitu ya. Bukan tanyanya nanti japri ya, saya lupa lagi. Kalau udah japri itu saya terus terang lupa, karena udah banyak pikiran saya gitu. Jadi kalau nanya sekarang, mumpung lagi ngajar gitu. Ibu, jadi 2 kelompok ya Bu, minggu depan ya Bu? Kalian buka dulu YouTube-nya, mampu nggak sendiri gitu? Enggak Bu, Ya. karena 1 jam itu Bu. Banyak Kenapa? Kenapa? 1 jam 17 menit Bu. 1 jam 17 menit. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak mampu ya udah. Yang penting paham ya. Buat saya yang penting paham gitu ya. Terus nanti kalian presentasikan dengan PPT ya. Jadi bukan presentasi tanpa PPT ya. Jadi di sini buat PPT, tapi PPT-nya dari YouTube tersebut. Ya, seperti itu. Udah saya bagikan linknya kan? Tinggal dibuka kan? Ya. Iya, udah Bu. Oke. Ya, jadi itu materi kita ada banyak ya. Nanti minggu depan lagi kita masuk ke modal kompartemen ya, siap-siap saja presentasi lagi ya, seperti itu. Karena modal kompartemen juga saya minta kalian dulu yang memaparkan, baru nanti kita bahas ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai sini paham cara kerja? Gimana Bu? Paham ya, saya kira ya. Jadi nanti misalnya gini ya, ada ini supaya kalian paham ya, jangan sampai ada nanya lagi ya, seperti itu. Jadi kira-kira di seperti ini ya. Nanti kalian screenshot nih, masukin ke PPT ya. Screenshot ke PPT. Kemudian nanti kalian lihat lagi ya yang lain.
Nah, ini kan bagian nasib obat dalam tubuh. Ya, screenshotnya carilah yang jadi sambil mendengarkan sambil waspada ya. Jadi kalau yang udah cacat ini kan nggak bagus ya untuk ditampilkan. Carilah yang bersih gitu ya. Jadi pada saat kan muncul langsung. Nah, ini boleh kalian ini kemudian apa muncul lagi kan belum dicoret-coret tuh. Nah, kalian boleh screenshot gitu ya. Jadi cari yang bersihnya. Nah, ini kan udah dicoret-coret. Nah, ini bahan coret-coretan ini bisa untuk kalian menerangkan kembali. Jadi saya kepingin kalian menerangkan kembali sesuai dengan apa yang diterangkan di YouTube ini. Gitu. Nah, ini kan. Nah, seperti ini. Ini kalian screenshot lagi. Ini menerangkan nasib obat dalam tubuh. Apa yang terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian cukup mendengarkan dan screenshot gitu ya. Nggak perlu nyari-nyari lagi. Ini dipahami saja. Supaya nanti kalau ujian tuh paham gitu ya. Didengarkan, dipahami. Nah, ini ya nasib obat ini banyak sekali ada efek obat. Ini sebenarnya sih sama sih dengan yang tadi. Fase-fase masih pendahuluan lah, masih atme dan sebagainya. Kayak gitu. Ya, silakan kalau mau dibagi, bagilah sesuai porsinya ya, jangan berat sebelah ya, yang satu lebih ringan kelompoknya, tapi bagi sesuai porsinya. Mungkin kelompok 3-4 ya, berarti minggu depan ya. Kayak gitu. Sekarang saya coba absensi dulu. Saya coba absen ya. Langsung saja mungkin kelas mana yang nggak masuk. Bentar. Ya, masuk semua kah? Masuk semua ya? 3A masuk semua kah? Masuk semua Ibu. Semua ya. Berarti nanti yang absen, yang isi itu juga bilang masuk semua ya, hadir ya. Ini kok udah 2 kali ya berarti ya pertemuannya ya. Padahal kita baru 2 kali kan dengan minggu kemarin kan? Iya. Oh, ini udah 3 Yang kali. di awal itu nggak, Ibu kan nggak off Bu. Di awal. Kenapa? Yang minggu pertama kan off, Bu. Oh, ya, yang minggu pertama off ya. Tapi kok di sini nggak terbuka ya absennya? Oh, udah saya absen jangan-jangan ya. Harusnya sekarang nih terbukanya. Nah, yang kelas 2B, siapa nggak masuk? Kelas 2B siapa yang nggak masuk? Masuk semua ya? Atau gimana? Halo, 2B. Iya, Bu, masuk semua, Bu. Ya, dijawab dong. 18 orang nih ya, masuk semua ya. Oke. Oke, jadi mungkin untuk hari ini kita cukup sampai sekian dulu ya. Minggu depan masuk ke presentasi dari link YouTube ya. Kemudian minggu depannya lagi kita masuk ke model kompartemen ya. Model kompartemen 1 terbuka ya. Kemudian ada 2 intravena, intravaskular ya. Silakan dipersiapkan. Mungkin kelompok berapa lagi yang mau maju ya, 1 kelompok juga boleh gitu. Nah, lalu minggu depannya lagi kita masuk ke perhitungan gitu itu dan selesai untuk bahan UTS kita. Itu kira-kira ya. Jadi untuk yang model kompartemen saya belum share materinya, biar kalian yang cari dulu ya. Karena model kompartemen itu ada 4, silakan dicari model kompartemen farmakokinetik, silakan dicari, disiap-siapkan aja gitu ya. Siapa tahu butuh waktu yang lama kan, masih ada waktu 2 minggu nih. Nah, itu benar-benar nyari, murni mak nyari. Jadi bukan dari saya. Seperti itu. Kalau yang besok kan dari saya tuh. Nah, minggu depannya kalian benar-benar nyari dan presentasikan. Nanti saya lihat hasilnya. Nanti kita benerin kalau yang salah. Oke? Itu saja. Ada pertanyaan kah? Ibu, UTS-nya beneran esai, Bu. Kenapa? UTS-nya beneran esai, Bu. Apa PG, Bu? Benar-benar apa? Esai? Iya.
UTS-nya tuh ada multiple choice-nya, ada esainya, ada hitungannya, ada berhitungnya biasanya. Kemudian ada juga yang menerangkan gitu. Ya. Jadi ada multiple-nya, kemudian ada juga yang menerangkan, tapi nggak banyak ya. Ada yang hitungannya saya sisipkan hitungan beberapa, begitu. Biasanya begitu kalau farmakokinetik saya. Tapi nggak tahu ya, semester ini saya belum bikin soalnya terus terang masih panjang kan, belum saya buatkan. Gitu. Mungkin habis Lebaran kan UTS-nya kan, nggak sekarang gitu. Ya, oke. Makanya diperhatikan baik-baik nanti kalau yang esainya kan udah tahu lah ya, mas apa farmakokinetik, parameternya. Kayak tadi misalnya terangkan rute pemberian mempengaruhi bioavailabilitas gitu ya. Mungkin itu seperti itu. Salah satu contoh soal esainya. Kalau perhitungan memang belum belajar ya nanti belajarnya. Gitu. Aja dari saya ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Silakan dipersiapkan. Ketemu lagi hari Jumat malam ya. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, oke.